Ini adalah cara untuk memilih sektor yang tepat dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel, dan hari ini kita masuk ke saham series teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngebahas gimana sih caranya kalian untuk memilih sektor yang tepat dalam trading saham ya. Jadi kalau misalnya kita trading, itu kan saham banyak banget ya, dan itu kadang kita bingung kita pilih yang mana. Nah, gue kasih tahu ke kalian gimana caranya. Salah satu cara untuk filter teman-teman ya, yaitu berdasarkan sektor. Nah, sektornya itu pun ada beberapa teman-teman ya, mungkin ada sekitar lebih dari 5 ya, 5 sektor yang apa yang bisa kalian pilih gitu. Nah, nanti gimana caranya untuk memilih sektor yang tepat? Ya, maksudnya yang tepat itu yang pasti sektornya yang akan naik gitu ya. Nanti akan gue kasih caranya. Tapi sebelum gue mulai teman-teman ya, gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian yang belum punya sekuritas nih, yang buat kalau mau trading saham ya, kalian bisa coba Ajaib ya. Ini adalah sekuritas millennials yang luar biasa sekali teman-teman ya, yang memiliki fitur yang lengkap dan juga user friendly banget. Jadi buat kalian terutama kaum millennials yang nggak mau ribet dalam trading saham, kalian bisa coba si Ajaib ini. Nah, juga Ajaib juga punya update yang menarik teman-teman ya. Yang pertama itu ada dark mode teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian trading di handphone ya, di smartphone kalian, di Android, kalian bisa cobain yang namanya dark mode, oke? Nah, dark mode ini caranya gampang banget. Kalian tinggal ke ke profile kalian, nanti di bawah yang namanya versi aplikasi itu ada dark mode-nya gitu. Jadi kalian tinggal aktifkan. So nanti layar trading kalian, layar aplikasi kalian Ajaib itu ya, itu akan berubah yang tadinya putih menjadi warna gelap, teman-teman. Jadi keren, tambah keren, dan itu nggak bikin sakit mata kalau malam-malam. Yang kedua dari sistem referralnya teman-teman ya. Jadi sekarang Ajaib itu referralnya berubah sistemnya. Sekarang batas maksimalnya adalah 50 orang, dan itu semakin banyak semakin banyak keuntungannya tentunya ya, karena kita bisa jadi dapat saham gratis itu lebih banyak kalau misalnya kalian sharing ke teman-teman kalian. Dan juga dari sistem sharingnya pun itu berbeda. Kalau dulu kita sharing, kita punya referral gitu ya, kita punya kode unik, itu yang dapat koinnya itu cuman yang share ya. Nah, kalau sekarang itu enggak. Baik yang daftar melalui link kalian maupun kalian, itu dua-duanya dapat koin Ajaib yang bisa ditukarkan dengan saham gratis. Jadi ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Luar biasa sekali teman-teman. Oke. Dan kemudian update berikutnya teman-teman, yaitu tentang live datanya si Ajaib teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu itu kita lihat ya dari TradingView, itu datanya kan masih nggak live ya. Nah, sekarang itu live tapi ada syaratnya, yaitu ada minimal 100.000 teman-teman ya di porto kalian ya, bukan dia di bukannya di akun kalian ya, tetapi di portfolio kalian gitu. Jadi kalian harus beli saham senilai 100.000, nanti dapat live data yang live maksud gue gitu ya. Jadi itu sangat membantu sekali, terutama buat kalian yang tradingnya itu intraday atau scalping ya. Jadi itu sangat membantu. Dan juga ada beberapa update lagi yang nanti mungkin bisa gue langsung jelaskan tuh di monitor teman-temannya, karena ini langsung berhubungan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi atau ada di website. Dan kebetulan hari ini gue akan jelasinnya via website teman-teman, oke? Dan berbicara tentang materi yang gue akan sharing hari ini, yaitu tentang memilih indeks atau memilih sektor yang tepat ya. Jadi hari ini gue akan kasih tahu ke kalian caranya gimana kita membandingkan IHSG, dan juga gimana caranya kita dari IHSG itu kita bisa memilih sektor-sektor yang kira-kira bisa naik teman-teman ya, dan juga memiliki probabilitas yang lebih besar, sehingga kalau misalnya kita sudah dapat sektornya, otomatis saham-saham yang kita pilih itu juga bagus. Kenapa? Karena kalau misal sektornya mendukung, saham-saham yang ada di sektor tersebut juga pasti harusnya naik ya. Jadi itu adalah kuncinya. Gimana caranya kalian memilih saham berdasarkan sektor sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan yang kalian lihat ini adalah website dari Ajaib. Jadi gua akan sharing ke kalian tentunya gimana caranya untuk memilih sektor dengan menggunakan sekuritas Ajaib teman-teman, yang mana di sini gue menggunakan versi desktopnya ya, atau versi komputernya gitu. Jadi Ajaib ini memang ada dua, yaitu versi smartphone kalau misalnya kalian nggak mau ribet, atau yang kedua ini versi desktop ini yang lebih yang lebih proper menurut gue kalau misalnya buat analisa seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngasih kalian dulu update lah teman-teman, yang tadi gue udah bilang ya di awal video, bahwa Ajaib ini memiliki beberapa update yang penting teman-teman ya, yang keren banget, dan pasti itu bisa bantuin kalian tradingnya jadi lebih enak ya.
Yang pertama itu ada fitur yang namanya broker summary, teman-teman ya. Ini baru nih, teman-teman ya. Jadi kalau caranya adalah kalian ke saham ya. Terus kalian klik aja saham apapun ya. Misalnya di sini Antam, terus kalian bisa ke detail gitu ya. Nanti di sini di tabnya ini ada, di sebelah ini tuh ada broker summary nih, teman. Nah, ini broker summary ini apa isinya? Ini isinya adalah tentang aktivitas broker-broker yang bisa kalian lihat ya, tentang si Antam ini, siapa aja yang beli, siapa aja yang jual gitu ya. Walaupun memang nantinya ada rumor bahwa Broksum ini mau dihilangin sama si siapa si apa namanya IDX-nya gitu ya, sama OJK atau apa IDX-nya gitu lah ya, mau dihilangin, tapi ya nggak tahu. Yang pasti ini sangat berguna sekali, apalagi buat teman-teman yang suka tapping ya, tapping trader gitu loh. Jadi yang mengambil keputusannya berdasarkan siapa yang beli, siapa yang jual. Teman-teman bisa ngelihat yang beli itu siapa. Kalau misalnya yang beli si A ini siapa, dia apakah dia bandar, apakah dia retail gitu ya. Kalian bisa lihat dari si Broksum ini sebenarnya ya. Nanti ini gue juga akan singgung sedikit caranya seperti apa ya. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu adalah analisis nih, teman-teman ya. Nah, di analisis ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalian bisa langsung connect ke komunitas nih, teman-teman ya, ke komunitas. Di sini kan komunitas nih ada nih, kalian bisa pilih ya, mau lihat fundamental, apa market, technical gitu ya. Ini nggak usah capek-capek kalau misalnya kalian nanti mau analisa si Antam yang kayak tadi misalnya ya, kalian lihat si Antam seperti ini, terus kalian nggak usah capek-capek bolak-balik ke komunitas, kalian tinggal ke analisis saja gitu ya. Nanti di sini langsung kelihatan nih analisis atau di komunitas yang ngebahas Antam siapa aja, kalian bisa nyontek gitu loh. Jadi ini luar biasa sekali, enak ya teman-teman. Jadi kita bisa nyontek teman-teman yang sudah sharing di komunitas gitu ya. Terus kita bisa ambil itu sebagai reference gitu loh. Jadi ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian juga di apa namanya, ini nggak terlalu baru sih, cuman di kolom sini ya, ini kan harusnya ada harga ya, ini karena marketnya lagi tutup teman-teman ya. Ini harusnya di sini ada pergerakan harga. Nah, sekarang pergerakan harga ininya bisa kita ganti-ganti nih teman-teman, chartnya bisa kita ganti line chart, atau kita bisa pakai candlestick kalau misalnya apa namanya, kita kebiasaan lewat candlestick. Tapi ini kebetulan marketnya lagi tutup, jadi ini tidak bisa terupdate gitu loh. Kalau trading view-nya biasa, kita tinggal klik yang 3 angka ini, itu juga langsung ke direct ke trading view kita gitu loh. Jadi ini juga sangat oke banget ya. Nah, terus kalau misalnya kalian key statistik ini juga sudah lama teman-teman, kalian bisa melihat performance segala macam. Terus dari segi technicalnya gitu ya, dia langsung kasih summary-nya nih teman-teman. 57% beli si Antam gitu. Berarti dari technical analysis nunjukin dari semuanya ini beberapa sekian banyak technical indikator seperti ini, dia nunjukin 57% beli. Jadi dia langsung kasih summary, kita nggak usah buang-buang waktu buat ngelihat indikator-indikator. Dia langsung kasih kita, oh ternyata dari semua indikator ini nunjukin 57% beli gitu. Jadi ini sangat ngebantu kalian ya teman-teman ya. Dan juga satu lagi yang paling penting nih, di sini ada koin teman-teman. Gue dapat koin lagi nih, ada 9 koin. Cara dapat koinnya gimana? Kalian tinggal share kode unik kalian, undang teman-teman kalian, kerabat dekat kalian, keluarga kalian yang belum trading saham. Kalian share aja nih, kalian punya kode unik, nanti kalian bisa dapat 1 koin ajaib gitu loh. Nah, koin ajaib ini buat apa? Buat ditukar nih, bisa ditukar sama saham gratis nih. Kayak di sini gue coba saham gratis tukar ya. Gue bisa dapat teman-teman ya, bisa dapat saham apa nih, film. Oke, so gue dapat saham film yang belakangan ini lagi dikerek naik nih teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini punya 8 kali kesempatan, gue nggak bakal abisin ya. Gue cuman ngasih contoh doang ke kalian di sini. Oke, sekarang lanjut ke topik utama ya, yang mau gue sharing, yaitu gimana sih caranya untuk memilih yang namanya sektor yang tepat gitu. Jadi gini, gunanya apa sih kita memilih sektor ya? Yang pertama tentunya ya, sektor ini itu fungsinya itu adalah untuk supaya kita bisa dapat saham yang apa ya, yang sejalan dengan sektor yang kuat gitu loh. Jadi kalau misalnya sektornya kuat, berarti otomatis di dalamnya itu ada saham-saham yang bisa naik ya. Nah, itulah fungsinya kita bisa melihat sektor. Nah, caranya gimana? Yang pertama teman-teman ya, di sini dibagi di si ajaib ini udah enak ya. Kalian tinggal ke saham, terus kalian klik aja nih di kolom apa, di tab yang ibaratnya listnya dia ya. Nanti dia ada by sektor, ada ranking, indeks dan lain-lain. Nah, kita fokus ke sektor dulu teman-teman ya. Ini karena lagi tutup, kita nggak bisa ngelihat apa namanya pergerakan gitu, masih 0% semua. Ini karena marketnya tutup. Ini kita harus bandingkan. Jadi ya caranya adalah, pertama kita harus bandingkan sektor-sektor ini ya, pergerakannya nanti kalau misalnya marketnya buka di hari Senin, itu kita harus bandingkan dengan pergerakan yang ada di IHSG teman-teman. Jadi kita harus tahu IHSG dulu. So
caranya adalah kita ke trading view teman-teman ya. Kalau misalnya kalian di ajaibnya, kalian tinggal klik sini aja, trading view seperti ini, kalian klik, nanti dia akan langsung ke direct ke trading view. Nanti di trading view itu kalian cari composite ya, yang mana composite itu kan adalah harga IHSG ya, indeks gabungan. Nah nanti kita lihat nih IHSG-nya, kita lihat dulu dia mau kayak gimana. Oh ternyata IHSG-nya ini sekarang contohnya yang terjadi di kasus sekarang itu adalah dia lagi ada di support teman-teman ya. Kenapa? Karena supportnya kita tahu di sini adalah di 6.000 ya. Buat teman-teman yang nggak tahu cara nyari support ya, itu gue udah sharing ya, cara buat nyari support itu di video gue sebelumnya, kalian bisa cek dulu gitu ya. Jadi intinya di sini gue mempersingkat aja. Misalnya di sini let's say supportnya IHSG ada di 6.000 gitu ya. Dan ternyata dia dari candle by candlenya pun kalau misalnya kita lihat di sini udah ada muncul yang namanya rejection nih di area support. Di candle merah ini dia ada reject ke atas. Berarti ini ada tendensi ya bahwa harganya itu bakal ke reject dan juga dia akan mantul gitu. Dan di candle berikutnya dia muncul candle bullish kecil seperti ini yang membentuk inside bar ya teman-teman ya, atau harami. Nah, ini kan nanti hari Senin ada chance bahwa harganya itu akan mantul ke atas dan dia akan terus ke atas gitu loh. Ya karena ini ada harami, kalau haraminya pecah ke atas gitu ya, ngebreak ke atas dari candle mother candlenya, berarti kemungkinan akan ke atas. So IHSG ada di support ya. Dan kemungkinan dia akan bergerak ke atas. Nah, kita sudah dapat info ini nih ya. Kita harus ingetin dulu, oke, infonya IHSG sudah ada di support gitu loh. Berarti nanti kita harus berpikir IHSG ini kan terdiri dari sektor-sektor tadi tuh yang ada banyak nih kalau di ajaib nih ya. Dia ada terdiri dari berapa sektor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sektor. IHSG itu terdiri dari 9 sektor. Berarti kita harus melihat dari 9 sektor ini mana yang kemungkinan akan menjadi pendorong IHSG dia akan mantul gitu loh. Nah caranya gimana? Nanti kalau misalnya market buka ya, misalnya market buka nanti tunggu sampai penutupan sesi pertama gitu loh, jam 12 siang. Kalian langsung lihat nih, buka sektornya, kalian lihat yang mana pergerakannya pertama yang paling tinggi ya, dari persentasenya ini dia berubahnya yang paling tinggi. Yang kedua yang paling rendah, kalian lihat gitu ya. Let's say di sini gimana? Let's say di sini saya bilang misalnya pergerakan paling tingginya itu di sektor finance misalnya ya, di sektor keuangan gitu loh, keuangan, dan yang paling rendahnya di properti ya. Ya udah, nanti saya ke trading view lagi, saya langsung loncat ke sektor tersebut gitu. Jadi saya langsung loncat ke sektor misalnya, oke, saya mulai dari yang paling rendah dulu, properti gitu ya. Saya ke properti misalnya. Nah, ini properti di sini kalian klik ya. Nanti dia muncul ya. Oh, ternyata properti dia lagi turun terus. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Kenapa? Karena dia sama-sama lagi ada di level support nih si propertinya. Walaupun dia turun, tapi dia turunnya itu juga mentok support, yang mana nanti kemungkinan besar ada chance dia mantul di sini, dia bakal naik gitu loh. Naiknya sampai mana? Kemungkinan besar sampai ke daerah sini teman-teman ya, sampai ke daerah sini. Ya, oke, sampai di angka 392. Nah, berarti ada properti ini ada chance buat naik dong gitu loh. Berarti kita bisa note bahwa oke, ini kemungkinan besar karena si IHSG ada di support dan kebetulan properti ini juga ada di support. Berarti kemungkinan si properti bisa menjadi sektor yang ngedrive IHSG untuk naik ke atas gitu. Nah, oke, yang kedua, saya tadi sektornya yang naiknya paling tinggi misalnya keuangan teman-teman ya, finance. Ini misalnya doang teman-teman ya, kita kan belum tahu ya. Jadi, nah kita lihat di finance itu ada apa? Oke, ternyata di finance ini kalau misalnya kita lihat dari segi trend line-nya, ini kita bikin trend line yang pertama, di sebelah sini trend line tentunya datar yang pertama. Yang kedua, kita trend line adjustment-nya kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Oh, ternyata dia masih ada chance buat turun ke bawah lagi sedikit, tetapi kalau misalnya dilihat dari trend minornya, teman-teman ya, di sini ada minor trend, ada minor resistance yang mungkin jadi support juga di sini, oke? Nah, ini ada minor resistance di sini yang mungkin sekarang jadi support juga. Ini dilihat secara minornya dia lagi ada di minor supportnya nih teman ya. Kalau ada di minor support berarti dia ada chance juga untuk dia ke atas. Terus dia bikin misalnya shoulder yang kanan, karena ini kan kalau secara grafik atau secara patternnya dia membentuk head and shoulder gitu. Jadi kita bisa berasumsi seperti itu. Nah, berarti dalam analisa kita bisa bilang bahwa oke, si finance ini dia ada chance buat break ke bawah, itu menjadi concern kita. Tetapi dia juga ada chance untuk bikin ke atas. Nah, nanti ini berarti kita bisa bilang, oke, kalau gitu daripada saham finance ini yang masih ada resikonya seperti itu, saya mendingan lebih pilih yang si properti tadi. Kenapa? Karena properti tadi itu sudah lebih secara technical analisisnya dia sudah berada di level harga yang lebih kuat gitu. Oleh karena itu saya lebih memilih untuk trading di saham-saham yang
berbau-bau properti gitu loh. Nah, sesudah kita dapat sektornya dong, berarti kan sektornya kita sudah dapat tadi ya, properti tadi nih, si properti ini. Oke. Kita sudah dapat, baru kita nanti cari momentumnya teman-teman. Cari momentumnya di sini gimana? Kita turun ke time frame yang lebih kecil. Tadi sih saya pakai daily kan. Saya mau turun misalnya let's say di 1 jam misalnya. Kenapa saya turun 1 jam? Karena saya mau mencari momentum yang lebih oke gitu loh. Ternyata di sini saya lihat ya, oh di sini dia bisa kemungkinan terjadi bullish divergence. Kenapa? Karena pada saat harganya ini turun, tetapi di stokastiknya dia naik misalnya. Oke, ini berarti ada faktor pendorong. Terus kemudian faktor pendorongnya apa lagi yang kira-kira bisa saya ambil? Oke, di sini secara moving average-nya dia masih turun gitu loh. Berarti ini saya bakal lebih yakin gitu ya, lebih percaya diri kalau misalnya si harganya ini bisa break moving average-nya di time frame yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya di harga bisa break di time frame yang lebih kecil, itu menandakan bahwa ada tekanan bullish yang kuat dan trennya akan segera berganti ya. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian tinggal bikin trendline aja seperti ini, trendline pertama, kemudian kalian bisa bikin adjustment lagi menjadi trendline kedua seperti ini, dan yang terakhir kalian bisa bikin adjustment lagi ketiga menjadi trendline seperti ini. Oke. Nah, secara trendline-nya itu kita tinggal lihat, oke, kalau misalnya dia bisa break trend yang pertama ini, berarti saya sudah bisa mulai entry gitu. Atau sesimpel kalau misalnya dia bisa bikin higher high satu kali aja di swing yang sebelah sini, yang di high paling tinggi ini di 366, itu saya bisa mengambil ancang-ancang untuk entry di sektor properti gitu. Oke, sesudah kita sudah mendapatkan poinnya di situ, kita sudah melihat oke, di properti ini bagus, sudah ada calon bullish divergence di sini yang mana dia akan nendang harga ke atas. Di sini juga ada double bottom, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat double bottom di sini ya. Ini saya tandain low-nya di sini, double bottom berserta ada di sini ada false break-nya teman-teman di candle yang ini ya. Ini menjadi tekanan yang ke atas juga. Itu bisa jadi momentum juga, teman-teman. Oke. Kita sudah dapat beberapa hal yang bagus. Sekarang kita tinggal ke final stage-nya, itu adalah kita mencari saham-saham yang bagus di properti. Caranya gimana? Caranya kalian balik lagi ke Ajaib ya. Terus kalian klik sektor properti ya, kalian klik aja. Nah, terus kalian tinggal urutin berdasarkan volume. Itu yang pertama ya. Berdasarkan volume. Kenapa berdasarkan volume? Karena kita mau mencari saham-saham di properti ini yang aktif ditradingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa melihat dari cap-nya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini nggak ada ya, ini mungkin nanti ke depannya moga-moga feedback saya dari didengar ya. Jadi market cap ini dimunculin nih di bagian filtering atau di bagian sorting seperti ini. Kalau dia muncul market cap kayaknya lebih oke deh. Kayaknya masih bisa lebih enak buat filter analisa saham gitu. Nah, let's say di sini kita pakai volume ya, karena kita mau melihat saham-saham di properti yang paling sering ditradingkan. Di sini karena belum harganya masih tutup ya, karena jadi kita nggak bisa lihat volume yang aktif yang mana gitu. Tapi nanti once kalian coba di hari Senin yang udah aktif, nanti ini akan kelihatan nih volume yang bisa yang paling gede yang mana, nanti kalian bisa lihat gitu. Nah, di sini misalnya saya pilih saham-sahamnya itu, misalnya let's say di sini yang paling ditradingkan itu adalah BSDE gitu ya. BSDE kan termasuk properti. BSDE pertama, yang kedua itu misalnya Pewon, teman-teman, Pakuwon gitu ya. Ya udah, saya tinggal lihat aja di sini. Oke, BSDE ya. BSDE seperti apa? Oh, ternyata BSDE ini juga sekarang sudah berada di area-area yang mendekati area demand-nya atau area support-nya gitu loh. Jadi BSDE ini juga cukup oke untuk dibeli. Oke, nanti saya beli si BSDE ini kalau misalnya dia bisa drop sampai di level 1080, karena 1080 itu sudah benar-benar masuk area demand-nya gitu loh. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pusing teman-teman, kalian beli aja average 5 saham properti paling atas, top volume dan juga kalau nggak top market cap gitu. Kalian beli aja 5. Kenapa? Karena kalau 5 teratas itu udah pasti yang menggerakkan si sektornya gitu. Jadi kalau misalnya nanti sektornya naik, ya 5 saham itu udah pasti naik, teman-teman. Jadi itu kalau misalnya kalian nggak mau ribet, caranya seperti itu. Kalian tinggal pilih 5 saham tersebut yang paling kuat di sektornya, kalian tinggal beli aja semua, nggak usah pusing ya, nggak usah pusing analisa lagi gitu. Oke? Itu caranya kalau misalnya kalian mau membeli saham atau memilih sektor yang tepat gunanya seperti itu ya. Jadi kita bisa dapat saham-saham yang bagus, yang terbaik pada saat atau momen tertentu yang sektornya itu juga lagi bagus gitu. Nah, kalau misalnya saya mau pilih 2 gimana, Bang? Mau pilih mau pilih keuangan. Misalnya saya nanti saya sudah analisa semua, saya dapat 2 sektor properti gitu yang bagus, yaitu
properti dan konsumen atau consumers misalnya. Terus itu gimana bang? Ya udah gampang, caranya kalian tinggal bagi aja. Kalian beli 3 saham di properti, kalian beli 2 saham di consumers. Gitu aja teman-teman ya. Yang paling atas tentunya gitu ya. Caranya seperti itu teman. Jadi itu akan membuat kalian apa ya? Jadi trading itu sejalan dengan sektor-sektor yang bagus gitu loh. Itu adalah gunanya saya mau sharing video ini supaya kalian bisa dapat saham-saham yang sejalan dengan sektor yang bagus. Oke, tentunya ini gue tidak melihat fundamentalnya teman-teman sama sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya udah sektornya bagus ya, terus kalian pilih saham-sahamnya yang capnya bagus atau 5 teratas, itu udah pasti fundamentalnya bagus lah. Apalagi kalian ini cuma buat trading, bukannya buat investing gitu ya. Kalau misalnya kalian buat investing, itu diharuskan banget kalian melihat fundamentalnya seperti apa ya. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau melihat fundamentalnya, ya itu nggak ribet sih teman-teman ya. Misalnya di sini saya mau lihat Pewon gitu ya, fundamentalnya gimana ya, kalian tinggal ke detail aja, terus kalian lihat key statistiknya bagaimana. Ini udah menggambarkan fundamental ya, bahkan dia di ranking teman-teman ya, di ranking di sektornya mungkin gitu loh. Jadi status sahamnya juga kalian langsung kelihatan gitu, baik gitu loh. Dari 97 emiten dia termasuk saham yang baik ya. Jadi ini sudah ada sudah ada semuanya gitu. Valuasinya pun sudah di ranking dari 97 emiten dia di ranking berapa gitu ya. Ini luar biasa sekali sih. Jadi kalian gak usah capek-capek, gak usah ribet-ribet gitu loh. Dari financialnya kalian bisa lihat income statementnya ya. Kalau misalnya kalian mau lihat secara fundamental itu bagus banget. Tinggal lihat per kuartal atau per tahunan, kalian nanti bisa ngeliat grafiknya seperti apa, income statementnya, balance sheet, cash flow-nya gimana gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya caranya untuk kalian memilih sektor dengan baik. Ya, semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga bisa berguna dan kalian bisa langsung coba terapkan di trading kalian. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue gimana caranya kalian memilih sektor yang tepat untuk trading saham ya. Jadi semoga apa yang gue sharing di sini bisa berguna buat kalian, bisa membuat kalian mendapat sedikit pencerahan juga tentang memilih sektor yang tepat seperti apa. Oke, tentunya tadi gue jelasinnya itu udah memilih sektor secara teknikal teman-teman ya. Jadi semoga bisa berguna buat kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa coba si ajaib ini ya. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Kalian silahkan bikin rekening dan kemudian kalian bisa share kode unik kalian supaya kalian bisa dapat saham gratis tentunya. Oke. Dan buat kalian juga yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain, kalian hati-hati karena itu sudah pasti adalah penipuan ya. Jadi jangan transfer teman-teman. Oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang gue buat. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share video ini ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Dan juga teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.